Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Sehat? Biasa. Alhamdulillah. Oke, sehat-sehat ya Bapak Ibu ya sekalian. Nah, hari ini kita akan lanjut sesi kita untuk membahas atau beraktivitas di intervensi pola pikir masih dalam materi mata pelatihan pola pikir bertumbuh. Sebelum kita masuk pada aktivitas pelatihan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bersama saya Muhammad Hidayatul Ridho, Widya Iswara, ahli pertama BGTK Kalimantan Barat. Bapak Ibu, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, masih pagi gitu ya, coba kita teriakan yel-yel kita bersama ya Bapak Ibu. Nanti ketika saya menyatakan kelas matematika SMA Pontianak, Bapak Ibu jawab semangat pasti bisa. Kemudian saya akan bilang growth mindset, siap bertumbuh, pantang menyerah. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke. Kelas matematika SMA Pontianak, Semangat pasti bisa. growth mindset. Siap bertumbuh, pantang menyerah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas atensinya pada awal pembelajaran hari ini. Bapak Ibu, perkenalkan saya Muhammad Hidayatul Ridho, Widya Iswara ahli pertama BGTK Provinsi Kalimantan Barat. Ini berbagai peran yang pernah saya lakukan di BGTK Kalimantan Barat. Utamanya sedang kita lakukan bersama. Saya pernah mengikuti fasilitator nasional pembelajaran mendalam coding KA, khususnya mapel matematika di jenjang SMA dan SMK. Hari ini kita mulai belajar tentang bagaimana sih kita mengimplementasikan PM dan KKA. Namun materi pertama yang sangat penting dan sering terlupakan di sekolah itu adalah pola pikir bertumbuh. Bapak Ibu, ada satu hal yang mungkin perlu saya motivasi bersama, yaitu pola pikir bertumbuh adalah pola pikir dimulai dari keyakinan bahwa setiap orang dapat berkembang. Bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang terus belajar, mencoba, dan bertumbuh setiap hari. Nah, hari ini Bapak Ibu harus bersepakat nih di dalam dirinya untuk mulai lebih baik 1% dari hari ini. Ketika Bapak Ibu 1% lebih baik hari ini, ketika di akhir tahun nanti 365 hari Bapak Ibu sudah 365%. Artinya 36 kali lebih baik dibandingkan saat ini Bapak Ibu memilih untuk mulai bergerak. Maka dari itu, saya mengajak Bapak Ibu untuk terus bertumbuh dan berkembang lewat peningkatan kompetensi yang ada. Hari ini kita belajar dan bersama bertumbuh di dalam diskusi bersama ini. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke. Aturan kita masih seperti tadi, partisipasi, saling menghargai, aktif berdiskusi, dan tepat waktu. Bapak Ibu, tujuan pembelajaran yang akan kita capai di sini hasil belajarnya setelah mengikuti mata pelatihan pola pikir bertumbuh, peserta mampu menerapkan pola pikir bertumbuh dalam pembelajaran matematika dan dengan mengintegrasikan strategi intervensi pola pikir secara tepat. Indikatornya, setelah mengikuti pembelajaran, peserta dapat menerapkan strategi intervensi pola pikir bertumbuh dalam pembelajaran matematika secara tepat. Bapak Ibu, di sini adalah guru matematika di jenjang SMA, SMK di Kota Pontianak. Hari ini kita akan fokus kepada materi ataupun berkaitan implementasinya dengan pembelajaran matematika. Ini Bapak Ibu agenda kita akan review materi, kemudian analisis video, kemudian diskusi kelompok, presentasi, dan simulasi. Nah, manfaat apa sih yang dapat kita dapatkan di dalam materi strategi intervensi pola pikir ini? Pertama, kita dapat mengidentifikasi murid yang menunjukkan pola pikirnya tetap. Tentunya tidak mungkin kita akan berdiam diri saja ketika ada anak murid kita yang masih mempunyai pola pikir yang tetap. Kemudian menerapkan strategi intervensi untuk menumbuhkan menjadi pola pikirnya bertumbuh, kemudian meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri, dan yang terakhir adalah mengintegrasikan strategi intervensi pola pikir dalam pembelajaran, baik dari perencanaan, pelaksana, dan evaluasi. Itu harus sama-sama kita laksanakan secara simultan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, saya mau mereview kembali terkait dengan materi yang telah kita lalui sebelumnya di indikator 1 dan indikator 2. Bapak Ibu masuk ke kategori yang mana tadi nih? Sudah melakukan pemetaan. Ya, silakan Bu Istiqomah. Tadi masuk ke mana Bu kategorinya Bu? Tadi berdasarkan saya ya, hasil hitungan saya ya, itu saya masih di growth fixed mindset Pak. Growth fixed mindset. Menurut Ibu, bagian mana yang masih mempengaruhi pikiran Ibu sehingga fixnya masih menghantui di dalam cerita ini begitu? Iya, kadang untuk bertindak ke depan itu saya masih ada ragu-ragu, masih takut salah, seperti itu Pak. Dan itu memang wajar terjadi dalam kehidupan kita. Nah, tapi nanti kita akan Bapak Ibu
coba menginternalisasi bagaimana strategi intervensi pola pikir ini mengubah yang tadinya masih pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Saya yakin kalau misalkan ibu sudah sebenarnya dominannya growth mindset, tapi masih sedikit banyaknya dihantui oleh fixed mindset. Tidak apa-apa ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih banyak sudah mereview materi kita pada sebelumnya. Ini Bapak Ibu yang tadi kita sampaikan bahwa ada fixed mindset, ada growth mindset. Nah, kalau ada tantangan, yang satu memilih menghindar, yang satu memilih menerima. Kemudian ada hambatan, yang satu memilih menyerah, yang satu malah memilih bertahan. Tentunya yang kita inginkan adalah yang growth mindset ini, yang ketika ada kritik dia menganggap itu sebagai sebuah informasi, tapi bukan sebagai sebuah serangan. Nah, jujurnya memang beberapa hal ini masih terus kita upayakan dalam kehidupan kita, begitu Bapak Ibu ya. Dan ini Bapak Ibu yang telah kita pelajari sebelumnya juga, mengenai ciri suara-suara PPT, suara PPB ya. Nah, kemudian umpan balik, bagaimana kita memberikan umpan balik kepada murid yang memberdayakan. Kemudian pujian terhadap proses yang bukan hanya kepada hasil saja. Dan yang terakhir yang penting juga adalah the power of yet. Kata belum itu kekuatannya sangat tinggi Bapak Ibu. Nah, itu yang sudah kita lakukan ya Bapak Ibu. Nah, di dalam kegiatan ini kita akan coba mereview sebuah video. Kita lihat identifikasi seperti apa yang telah dilakukan di dalam video ini. Silahkan menyaksikan ya Bapak Ibu ya. Class, pass the test papers down. Yes, exactly like that. And then you get pass the signature. Let's take it one step at a time, okay? When do earthquakes occur most often? Around the ages of tectonic. Tectonic? Yeah? Madam Bob, is that area also reclaimed land? Yes, that's a good question. The speed of the river slows down and sediments begin to accumulate, forming land masses. What are the land masses known as? Shirley? Deltas? Yes, that's right. Pass the papers down. Madam Bob, what do you mean by well done? I still failed. You worked hard and made a big improvement. Isn't that more important? Keep up the good work, Shirley. Ya, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu sudah menyaksikan video yang sangat inspiratif ini. Oke, untuk kita merefleksikan bersama, kira-kira video ini tuh berkaitan dengan hal apa saja sih? Strategi intervensi apa saja yang berkaitan dengan video ini? Bagaimana respon guru ketika murid menunjukkan sikap ingin menyerah atau merasa tidak mampu menyelesaikan tugas? Mengapa menurut Anda respon tersebut penting? Oke, Bu Lis coba deh. Gimana? Izin Pak, jadi pada saat muridnya mau menyerah, gurunya itu memberi motivasi dulu dan membimbing tentunya. Dan kemudian pada saat hasilnya walaupun belum sesuai yang diharapkan, tapi guru tetap memberikan pujian proses gitu, sehingga muridnya yang tadinya kecewa ya tidak jadi. Iya, kita sangat melihat itu dengan baik ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bu Lis, tepuk tangan untuk Bu Lis. Ya, ini mereview kita bersama bahwa memang betul video tadi, kalau anak masih merasa gagal gitu, tapi gurunya tidak tinggal diam. Mari kita selesaikan langkah demi langkah. Guru langsung menopang anak murid untuk segera mencoba, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, apakah guru memberikan apresiasi kepada murid? Jika iya, apresiasi seperti apa yang diberikan? Apakah apresiasi tersebut lebih menekankan pada hasil dan proses? Siapa mungkin berkenan yang dari sini? Pak Sandi mungkin ya, silakan. Pak Sandi, bagaimana Pak? Pertanyaan kedua. Jadi tadi kalau kita lihat di video, pendekatan yang dilakukan oleh Bu Guru terhadap si Shirley tadi, dia langsung istilah mendekati guru dengan memberikan pendekatan di tempat lain di ruang kelas, artinya secara mandiri. Jadi mungkin itu dilakukan guru biar anak itu tidak merasa
mungkin malu dengan temannya, jadi pendekatannya lebih personal kepada si Shirley tadi. Oke, Demikian, Pak. terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Sandi. Benar ya? Perlu kami sampaikan untuk penguatannya Ibu Bapak terkait dengan video tadi. Jelas ya bahwa si Shirley merasa itu masih gagal, tapi gurunya bilang kamu sudah menunjukkan perubahan yang besar. Bukankah itu jauh lebih penting? Nah, itu yang kita inginkan Ibu Bapak. Memang bahwa kekuatan pujian proses ini mengikat sangat kuat. Kita lihat dari video tadi dia termotivasi begitu ya, Ibu. Nah, Bapak Ibu, intervensi pola pikir sebenarnya prosedurnya ada 4. Pertama, mendorong murid untuk mencoba kembali ketika mengalami kesulitan atau kegagalan. Cepat dorong dia untuk coba kembali. Kemudian memberikan pujian proses, jangan puji hasilnya tapi puji prosesnya. Kalau tadi di video tadi kan hasilnya 40 masih rendah toh secara pemahaman kita ya. Tapi yang kita puji adalah proses dia untuk mencapai itu. Menjelaskan konsep pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh seperti apa. Nah, kemudian menjelaskan bahwa kesalahan merupakan bagian dari proses perkembangan otak. Nah, ini Bapak Ibu yang telah kita sama-sama pahami lewat video tadi. Selanjutnya kita akan melakukan aktivitas berkelompok. Kita akan ada diskusi kelompok di mana Bapak Ibu akan diberikan kesempatan untuk menentukan satu kasus utama yang menurut Bapak Ibu itu terjadi dalam pembelajaran matematika Bapak Ibu. Kemudian silakan susun strategi intervensinya. Silakan Bapak Ibu, saya akan berikan kertasnya ya, kertas plano dan beberapa spidol ya untuk Bapak Ibu silakan diskusikan ya. Ya, silakan kelompok ini spidolnya ya. Silakan kelompok ini silakan. Ini spidolnya. Baik, waktunya tidak begitu lama ya Bapak Ibu, silakan dimanfaatkan untuk presentasi ya. Ya, silakan. Oke. Ya, bisa. Ya, ditambahkan. Bisa, Pak. Ini setiap tahapannya perlu ada komentarnya ya terkait dengan gurunya. Ini harus sesuai real, Pak ya? Iya, benar, Pak. Jadi kita prosedurnya sudah tetap, tinggal narasinya saja. Oke, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Terima kasih banyak. Diskusi kelompok sudah dilaksanakan. Selanjutnya kita akan coba presentasi hasil diskusi. Siapa yang mau berkenan mempresentasikan? Oke, boleh kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1, silakan. Boleh ke depan? Ya. Boleh dipegang, Ibu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Untuk kasus ini, setelah beberapa kali mengerjakan soal, ada seorang murid mengatakan, saya menyerah, matematika memang bukan kemampuan saya. dengan menggunakan intervensi pola pikir, yang pertama yang sebaiknya diucapkan guru, mendorong murid mencoba kembali. Contohnya, jangan menyerah. Coba kita kerjakan satu langkah demi satu langkah, mulailah dari yang sudah kamu pahami. Yang kedua dan ketiga sampai langkah keempat, jelaskan bahwa kesalahan merupakan bagian dari proses belajar. Tidak apa kalau kita salah. Dari setiap kesalahan kita akan mengetahui bagaimana yang perlu diperbaiki sehingga kemampuan akan terus berkembang. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 atas presentasinya. Terima kasih. Kelompok 2 ada yang perlu ditanggapi? Apakah sama? Sama ya, Pak ya? Oke, tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Boleh kembali ke tempat duduk kelompok 1. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu telah beraktivitas di kegiatan ini. Memang benar ya bahwa memang intervensi pola pikir bertumbuh ini sangat penting ya. Tadi kita sudah melakukan aktivitas bahwa memang setiap tahapannya pasti ada narasi guru yang dapat menopang ataupun memperkuat siswa begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini kita sudah melaksanakan presentasi simulasi tadi. Nah, intervensi harus dilakukan secara terstruktur, disengaja dan dirancang sejak awal. Jadi tidak ada tanpa rancangan. Ketika intervensi dilakukan tanpa rancangan nanti hasilnya mungkin kurang tepat begitu ya. Kemudian Bapak Ibu, sesuai dengan yang sampai kita sampaikan tadi, pertama mencoba mendorong kembali murid. Kemudian memberikan pujian proses dan menjelaskan konsep PPT dan PPB dan menjelaskan bahwa kesalahan merupakan bagian dari proses perkembangan otak gitu kan. Nah, Bapak Ibu, sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan pembelajaran kita, boleh silakan scan barcode ya untuk evaluasi. Silakan, kita mau scan barcode. Oke, silakan kerjakan ya. Silakan kerjakan. Waktunya singkat. Ada satu pertanyaan terkait kasus. Bapak Ibu sama juga diminta untuk menerapkan pola pikir bertumbuh. Silakan.
Oke, saya cek dulu. Oke, sudah 4 yang masuk ya. Jadi sudah 4-4-nya sudah masuk ke dalam ini ya, Google Form dan sudah terekam. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ini akan menjadi masukan saya dan mengetahui perkembangan pembelajaran yang telah kita lakukan bersama. Baik Bapak Ibu, sebagai refleksi akhir, apa pemahaman yang wawasan baru yang Anda peroleh tentang strategi intervensi pola pikir bertumbuh? Boleh Pak siapa? Boleh Pak Sandi atau Pak Heru mungkin? Atau? Oke, Pak Sandi boleh, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Rido. Ini menarik sekali kita terkait materi pola pikir bertumbuh ini ya. Jadi setelah mengikuti materi ini, jadi apa-apa kemarin yang membuat saya ragu, sekarang saya menjadi lebih yakin bahwa pola pikir itu kita ini selalu bertumbuh dari hari ke hari. Apalagi kita harus berubah dari setiap hari 0,1%, setahun kita akan berubah menjadi 36%. Jadi saya yakin kalau pikiran kita tuh setiap harinya selalu bertumbuh. Oke, Mungkin tepuk tangan untuk Pak Sandi. Terima kasih banyak refleksinya. Ya Bapak Ibu, kita telah melaksanakan satu pembelajaran dan nanti Bapak Ibu silakan menuliskan rencana nilai lanjutnya. Dan mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan atas partisipasi dan pemikiran kontribusi aktif Bapak Ibu di dalam kegiatan ini. Kami mengucapkan terima kasih. Dan perlu pesan kami sampaikan, kemampuan bukan sesuatu yang tetap, Ibu Bapak. Ia dapat terus berkembang melalui usaha, strategi yang tepat, umpan balik, keberanian untuk belajar dari kesalahan. Inilah yang penting bersama bagi kita. Dan Bapak Ibu, setelah ini kita akan masuk kepada agenda berikutnya, yaitu pendekatan pembelajaran mendalam. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan di dalam sesi ini. Terima kasih banyak atensi Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.